صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Dalam episode kali ini, kami akan mengajak sahabat Tunggu Sunset untuk mengunjungi Swedia dengan tantangan 20 jam waktu puasa. Ada juga Rusia dan Inggris yang punya waktu panjang puasa, tentunya dengan cerita unik masing-masing. Untuk mengetahui bagaimana liputan para pemuda Indonesia dari PCNU ini, mari kita saksikan Kurma edisi luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zuhair Zahid, biasa dipanggil Zuhair. Saya dosen di Universitas Negeri Semarang yang saat ini melanjutkan studi di Umeå University Swedia. Bidang yang saya tekuni adalah Mathematics Education atau pendidikan matematika. Saya aktif di pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Federasi Rusia dan Eropa Utara. Di H-1 puasa, saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana sih seorang mahasiswa muslim menjalani kehidupan di belahan bumi bagian utara di kota Umeå yang terletak 400 km dari lingkar Arktik. Saya sudah berada di ruangan saya di Department of Science and Mathematics Education, kampus Umeå. Di sini setiap mahasiswa PhD akan mendapatkan satu ruangan sendiri dengan meja, kursi, dan alat-alat yang diperlukan untuk bekerja. Yang ruangan tersebut bebas digunakan oleh mahasiswa untuk bekerja secara independen gitu. Nah, ini sekaligus saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan ke saya kemarin terkait bagaimana sih kalau saya mau sholat di kampus. Nah, untuk saya pribadi, saya tidak mengalami kesulitan berarti untuk beribadah, terutama untuk menjalankan sholat, karena saya punya ruangan pribadi, tentu saja yang bebas saya gunakan untuk beribadah. Jadi kapanpun saya mau sholat, nyaman-nyaman saja untuk menjalankan di sini. Lantas bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang tidak memiliki ruangan pribadi seperti teman-teman di master, di tingkat master dan tingkat bachelor? Nah, ini yang menarik di kampus Umeå. Di sini ada satu ruangan ya tidak terlalu besar. Kita nyebutnya chapel room. Kalau secara harfiah diartikan sebagai gereja kecil gitu ya, yang di situ tidak terbatas hanya digunakan untuk teman-teman Nasrani saja, tapi boleh digunakan beribadah semua agama. Jadi orang Muslim mau sholat di sana juga tenang saja, tidak ada masalah. Teman-teman Buddha juga kalau mau meditasi mungkin di sana juga tidak ada masalah. Agama apapun diperbolehkan di chapel tersebut. Lah, gimana kalau mau sholat Jumat di sini? Nah, di Umeå sendiri, nah, di sini ada satu masjid kecil yang bisa digunakan untuk sholat Jumat. Biasanya kalau pas posisi tidak pandemi kemungkinan bisa menampung sekitar 25-30 orang jamaah. Cuman karena posisinya sedang pandemi, dibatasi hanya 8 orang saja yang boleh sholat dalam satu waktu. Jadi akhirnya yang Jumatan juga tidak full, hanya belasan orang, kadang juga hanya 8 orang, tidak tentu, fluktuatif juga. Lalu puasa di sini saat ini tidak terlalu ekstrim, mulainya adalah jam 4 pagi dan subuhnya jam 4 pagi untuk awal ini, maghribnya nanti jam 8 sampai setengah 9 malam. Itu untuk awal Ramadan. Kalau untuk akhir Ramadan nanti sekitar setengah 3 itu mulai subuh dan maghribnya nanti sekitar mungkin jam 9-an malam, ya sekitar jam 9 malam. Oke, saya sedang siap-siap pulang dari kampus. Tampaknya keputusan saya membawa sepeda tadi pagi adalah keputusan yang tidak tepat alias buruk, karena cuaca semakin salju masih deras turun dan jalanan juga jadi licin ya. Jadi saya nggak mungkin mengendarai sepeda karena sepeda saya juga tidak memiliki ban winter. Ya,
terpaksa harus dituntun. Ini kondisi sepeda saya sulit untuk dikendalikan, bahkan dituntun pun sulit. Di sini adalah masjid yang digunakan untuk Jumatan, namanya Islamiska Vereniging i Vasterbotten. Ini di dalam kondisi luar masjidnya. Kadang kalau pas posisi penuh sholat Jumat bisa sampai di Jumat itu. Pintu masuknya dari sini. Nah, ini malam pertama di bulan Ramadan. Saya sudah bertanya tadi waktu sholat maghrib di masjid. Saya nanya ke salah satu jamaah apakah ada sholat tarawih di masjid tersebut, dan jawabannya ada. Nanti sekitar setengah 10 dimulai. Sebelum tarawih dimulai, saya mau makan dulu isi tenaga supaya nanti kuat menjalani kenyataan hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya habis pulang dari tarawih, angin cukup kencang, menarik. Ini tarawih pertama saya di Lumeo ya, ketemu dengan saudara muslim di negara yang kita juga ngobrol sedikit tentang perbedaan mazhab, terutama tentang ya, kunut yang dilakukan sehingga witirnya rakaat terakhir menggunakan kunut. Dan mengobrol ada beberapa teman yang kaget karena baru pertama sholat tarawih di sini dan belum terbiasa menggunakan kunut. Ya, teman semuanya, sekarang sudah jam 3 kurang, jam setengah 3. Saya sengaja masak sahur itu sebelum saya tidur, karena saya tinggal di koridor yang terdiri dari banyak mahasiswa dapur bersama gitu. Jadi sebisa mungkin saya tidak mengganggu tidur teman-teman yang lain di pagi buta seperti ini dengan berisik di dapur masak. Jadi saya sudah memasak sebelum saya tidur, dan jika mau sahur tinggal ditambahkan saja di microwave. Oke, selamat sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia serta bulan yang penuh berkah. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di dunia. Bersama saya, Abdul Rashid Ramadan, mahasiswa Kazan National Research Technological University. Saya ajak teman-teman sekalian untuk melihat suasana Ramadan dari kota Kazan, Rusia. Kota Kazan merupakan salah satu wilayah dengan komunitas muslim di Rusia. Pada bulan suci Ramadan kali ini, semarak kegiatan ibadah tampak di masjid-masjid di kota ini.
Salah satunya adalah Masjid Syahabuddin Marjani yang sudah berdiri sejak tahun 1767 Masehi. Setiap menjelang buka puasa, masjid ini dipenuhi oleh umat muslim setempat, tak terkecuali oleh mahasiswa Indonesia. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. Ramazan ayı burada tutup da gene boyu başlamışa hiçbir şey verip başlıktan gitmezseniydi. Buradan gitseniydi. Başlıktan gitmezseniydi buradan gitseniydi. Niye ayarlı? Gel ay boyu Ramazan ayı boyu burada tutup da Испугнула веры, тебе вдруг разбудил. И ты был послан миру, печатью всех пророков, лучом, что разрезает сгустившуюся тьму, дыханием, что избавит сердца от всех пороков, с призывом поклоняться. Setelah sholat maghrib dan makan bersama, dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah. أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم. Allah сказал в Коране, и в этом утешение для тех, чья вера крепнет, всем болям вопреки. Воистину за каждой печалью облегчение, коль свет гудит, устанут шаги того легки. И вот настал год скорби, год горьких расставаний, и дядя Абу Талиб. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Suwondo. Saat ini sedang menempuh pendidikan Master of Public Administration di University of Southampton, Inggris. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggambarkan dan menceritakan bagaimana serunya dan nikmatnya beribadah puasa di bulan Ramadan di Inggris. Ya. Kalau di Indonesia ada lagu Suasana di Kota Santri, sekarang kita coba bagaimana suasana Ramadan di Inggris. Sesi pertama kita akan membahas gimana caranya biar buka puasa yang lama di UK ini tetap sehat dan tetap fit. Ini di samping saya sudah ada Mas Munawir Aziz. Beliau merupakan jurnalis internasional yang sekarang ketepatan lagi posisi di UK dan mengabdi sebagai sekretaris di PCNU UK. Nah, gimana Mas Aziz? Anda kan udah lama di sini. Biar tetap sehat dan fit puasa selama bulan Ramadan di UK. Ya, intinya kita harus tetap jaga jaga keseimbangan antara mental, fisik dan spiritual ya. Dan Ramadan ini momentum yang sangat penting untuk kita kembali ke titik ini, keseimbangan, bahwa fisik juga harus kita jaga, mental juga harus kita jaga, sekaligus juga spiritual juga kita tumbuhkan. Nah, fisik dengan apa ya? Kita olahraga, jalan kaki. Di Inggris ini kebetulan mudah sekali jalan kaki, fasilitas olahraganya banyak. Kita datang ke park aja bisa olahraga, muter di sekitar rumah bisa olahraga tanpa ada kebisingan kendaraan yang terlalu banyak. Jadi kita bisa jalan menuju tempat kerja, menuju ke sekolah anak-anak, terus kemudian menuju ke kampus, itu variasinya banyak sekali. Jadi itu mendukung secara infrastruktur, itu sangat mudah untuk kita olahraga, olah fisik, gitu kan. Nah, olah mental gimana ya? Kita harus menjaga agar mental kita tidak dibombardir oleh sesuatu yang negatif. Kita harus menjaga misalkan kapasitas kita bermedia sosial,
apakah kita hanya sebagai seseorang yang pasif, sebagai consumer atau hanya sebagai player. Itu kan itu penting. Bagaimana kita bermedia sosial. Saya kira tidak hanya menjadi orang yang pasif, tapi juga orang yang aktif. Jadi kita batasi juga waktunya bermedia sosial yang produktif. Itu agar mentalitas kita juga terjaga, gitu kan, tidak mudah terserang hoax dan kita tidak mudah terserang pikiran-pikiran yang negatif. Nah, selanjutnya spiritual, kita harus juga menumbuhkan jiwa spiritual kita, menumbuhkan sesuatu di dalam jiwa kita. Di antaranya dengan apa ya? Ibadah, dengan mengaji, dengan belajar, dengan sholat malam dan sebagainya. Itu kalau muslim ya, kalau non muslim nanti dengan cara yang berbeda untuk bagaimana kita bisa berinteraksi dengan banyak orang secara lebih positif. Saya kira itu juga cara kita untuk menumbuhkan spiritualitas kita. Nah, Ramadan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua agar ada titik keseimbangan antara fisik, mental, sekaligus spiritual. Oke, luar biasa. Oke guys, kira-kira itu ya. Panjang tapi sangat bermanfaat. Lanjut ke sesi selanjutnya. Ya, kita akan ngobrolin terkait dengan makanan. Ya. Nah, kebetulan. Assalamualaikum. Apa kabar? Halo, baik. Apa? Alhamdulillah baik. Ini adalah bos, owner dari Uni Kebab, toko di belakang saya. Ya, salah satu warung kebab paling terkenal di Southampton, termasuk juga di Inggris, ya, karena memenangkan banyak sekali penghargaan terkait dengan makanan. Oke, mencari makanan di Inggris tantangannya ada dua. Ya. Yang pertama adalah mencari makanan yang halal, ya, pasti. Ya. Sebagai agama yang bukan mayoritas, tentu bukan hal yang mudah untuk menemukan warung yang halal. Yang kedua terkait dengan menu, ya, karena memang lidah kita itu suka yang pedas-pedas dan spicy begitu. Sementara kalau di sini kebanyakan kurang begitu berasa. Mencari makanan yang pedas itu tidak terlalu mudah di sini. Dan tentunya banyak sekali menu-menu yang kami rindukan, yang kami kangeni dari Indonesia, yang sangat sulit untuk ditemukan di sini. Nah, sehingga ya, positifnya adalah yang tadinya kita kesini itu nggak bisa masak, gitu. Berkat di sini kita bisa jadi masak berbagai macam menu, ya. Baik misalkan rendang, bakso, tahu campur, gitu ya, tongseng. Nah, sebelumnya kita keluar tinggal beli dapat. Nah, di sini kita harus berkreasi bikin sendiri. Tentu rasanya tidak seenak yang ada di Indonesia. Ya, dan itu adalah jadi satu hal yang kita kangenin. Ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan, kalau di Indonesia di pinggir jalan banyak sekali gorengan, es buah dan segala macamnya. Yang itu, nah, kalau teman-teman lihat nggak ditemukan di sini. Ya.